Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Perkenalkan nama saya Konstantina Katerina Beto dari program studi agribisnis perikanan. Ya, dengan Bapak Vincentius Mega, tokoh masyarakat Desa Puor. Terima kasih sudah mengenalkan diri. Pada kesempatan ini saya ingin meminta Bapak untuk menjelaskan sedikit terkait Desa Puor B. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kehadiran saudari pada hari ini sebagai mahasiswa Universitas Terbuka jurusan agribisnis perikanan. Pada hari ini Anda mengunjungi kami sebagai tokoh masyarakat Desa Puor untuk meminta klarifikasi penjelasan tentang Desa Puor itu seperti apa. Jadi gambaran secara garis besar letak Desa Puor itu dia berada di antara 4 desa, yaitu di bagian utara itu berdampingan dengan Desa Belobatang. Di sebelah selatan itu berbatasan dengan Desa Imulolong. Sebelah timur itu berbatasan dengan Dusun Watuwara, juga bagian dari Desa Imulolong. Dan sebelah barat itu berbatasan dengan Desa Belabaja dan berada di bawah lereng Gunung Labelekan. Itu letak desa astronomis Desa Puor itu seperti itu. Yang kedua, kira-kira keberadaan Desa Puor ini secara garis besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Pada umumnya sebagai petani. Ada yang jadi pegawai, ada yang jadi guru, dan ada yang jadi pengusaha, tetapi mayoritas bermata pencarian petani. Dalam kesehariannya, bahwa mereka ini punya lahan untuk pengolahan pertanian. Tetapi kalau dulu itu digunakan untuk tanaman palawija, hortikultura, khusus untuk tanam padi, jagung, dan kacang-kacangan. Tetapi dalam perjalanan pada pertengahan tahun 90-an sampai sekarang itu ada instruksi dari pemerintahan kabupaten, dari provinsi, menginstruksikan untuk masyarakat harus wajib tanam, yaitu menanam tanaman komoditi seperti kopi, kelapa, kemiri, kakao atau coklat, jambu mente, dan masih ada 1-2 tanaman komoditi lain lagi. Sehingga sekarang ini lahan pertanian dulu yang mengandalkan tanaman padi dan jagung, sekarang ini sudah dipenuhi oleh tanaman-tanaman komoditi seperti yang sudah disebutkan tadi. Sehingga banyak lahan yang sudah ditutupi dengan menanam tanaman komoditi tersebut. Dampaknya setiap untuk memenuhi kebutuhan makan minum di dalam rumah tangga, kebanyakan mereka harus lari ke pasar untuk beli beras, beli makanan, beli sayur untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena
lahan-lahan pertanian sudah ditanam, sudah ditutup dengan tanaman-tanaman rumah tangga itu. Itu bukan menjadi kesulitan, tapi memang sudah menjadi kenyataan bahwa kalau tanaman itu tanah sudah ditutupi dengan tanaman-tanaman keras atau tanaman komoditi, maka tidak bisa ditanami tanaman padi dan jagung di bawah pohon lagi. Sehingga jalan keluarnya adalah mereka merawat tanaman itu, kemudian ditimbang, dan hasilnya mereka ke pasar untuk beli makanan untuk kehidupan mereka setiap hari. Yaitu mungkin gambaran tentang bagaimana keadaan penduduk desa Puor B, mata pencariannya. Desa Puor secara umum dulu hanya satu saja, tapi sekarang sudah pemekaran sehingga ada desa Puor dan desa Puor B. Tetapi saya berikan gambaran secara umum tentang mata pencarian untuk desa Puor secara keseluruhan, kampung Puor lah. Karena kalau kita sebut desa, ada desa Puor dan desa Puor B. Sehingga ini analisa secara umum untuk kampung Puor. Jadi Puor B, desa Puor juga masuk di dalam rata-rata mata pencarian desa. Ini mungkin untuk sementara itu yang saya sampaikan. Saya berikan gambaran untuk secara garis besar bagaimana perkembangan lingkungan perkebunan pertanian yang ada di kampung Puor ini. Baik, terima kasih Bapak sudah menjelaskan keberadaan lingkungan Desa Puor. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya mengenai identifikasi krisis masyarakat pertanian Desa Puor. Baik, jadi untuk mengidentifikasi atau mengelompokkan bagaimana kelompok-kelompok kehidupan masyarakat di Desa Puor ini, terutama mata pencarian sebagai petani, sudah digambarkan tadi bahwa pada awalnya itu mereka adalah petani padi dan jagung, tanaman pokoknya padi, jagung, kacang-kacangan. Tetapi dalam pertengahan perjalanan berhubungan dengan instruksi dari atasan, dari kabupaten, dari provinsi, maka semua secara serentak menanggapi program itu. Dengan demikian lahan-lahan yang menjadi lahan pertanian ini sekarang ini sudah berubah menjadi perkebunan kopi, perkebunan kelapa, perkebunan kemiri, perkebunan kakao, dan sebagainya. Sehingga lahan untuk pertanian sekarang ini agak susah. Ya, mungkin hanya 1-2 orang saja yang masih mengolah sebagai lahan pertanian, tetapi tidak menjamin untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Sehingga kalau kita mau identifikasi, mau kelompokkan bahwa apakah masyarakat kampung Puor ini termasuk sebagai kelompok dalam kelompok petani, ya bisa juga dikatakan petani, tapi lebih banyak mereka bergerak di bagian perkebunan. Jadi lebih banyak mereka pergi bersihkan kebun kemiri, untuk pilih kemiri lalu dijemur atau dipanggang, kemudian dibersihkan lagi kulit kerasnya, cangkangnya, dan ditimbang untuk uangnya digunakan untuk membelanja kehidupan di dalam rumah tangganya. Sementara untuk bagian pertanian itu kemungkinan dari prosentasenya itu mungkin sekitar 25% lah. Itu petani masih bergerak, tetapi 75% itu terdiri dari pengusaha perkebunan. Jadi mereka lebih banyak menanam tanaman keras itu, sehingga prosesnya dibersihkan, lalu ambil hasilnya, kemudian ditimbang, lalu uangnya digunakan untuk belanja kebutuhan rumah tangga. Jadi pada umumnya untuk sekarang ini masyarakat di Puor mereka hidup dari tanaman-tanaman komoditi.
seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi mungkin itu untuk petani sudah mulai berkurang, bukan tidak ada sama sekali, tapi sudah mulai berkurang. Baik, terima kasih Bapak sudah menjelaskan identifikasi krisis pertanian masyarakat Desa Puar. Pertanyaan yang kedua, bagaimana analisis krisis masyarakat Desa Puar? Baik, jadi kalau kita menganalisis potensi yang berada di Kampung Puar ini, di Desa Puar dan Puar B ini, yang lebih banyak muncul di permukaan itu adalah perkebunan, seperti tanaman-tanaman komoditi yang sedang siapkan untuk memenuhi kebutuhan seperti penjelasan tadi. Sedangkan untuk pertanian itu masih ada, hanya tidak bisa mencukupi kebutuhan itu. Sehingga kalau kita melihat dari mata pencarian masyarakat atau orang-orang di Kampung Puar ini, mereka lebih banyak memilih untuk bukan bertani, tetapi mereka mengolah perkebunan itu untuk bisa hasilnya dijadikan untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Jadi untuk tanaman padi jagung itu kurang, tapi yang lebih banyak itu mereka merawat tanaman-tanaman umur panjang sehingga hasilnya diambil untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bapak sudah menganalisis krisis pertanian masyarakat Desa Puar. Yang berikut, saya minta Bapak menjelaskan solusi terbaik untuk mengatasi krisis pertanian masyarakat Desa Puar. Bagaimana? Kalau ulang. Solusi terbaik untuk mengatasi. Jadi solusi terbaik untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh warga masyarakat Kampung Puar soal bagaimana bisa hidup itu tadi. Jadi soal pertanian, bidang pertanian sudah semakin berkurang. Maka lebih banyak orang tidak membuka kebun untuk menanam padi jagung, tetapi mereka berusaha untuk memberikan tanaman-tanaman umur panjang, merawat, memberi pupuk, kemudian memanen hasilnya untuk bisa diperdagangkan dan uangnya digunakan untuk belanja kebutuhan rumah tangga, ketimbang mereka bekerja ke kebun untuk menanam padi jagung dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan di rumah. Sehingga kalau kita lihat kehidupan masyarakat sehari-hari, lebih banyak mereka mencari uang dengan cara ada istilah gotong royong dulu, tapi sekarang ini memang istilahnya gotong royong tapi dibayar, istilahnya garap untuk kira-kira satu hari penghasilan berapa, itu dalam satu minggu dia bisa kumpul untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Karena kami di sini menggunakan standar minimal, kalau satu hari pergi garap di kebun orang, sembah kemiri atau bersihkan tanaman lain atau kerja kebun, itu patokan normalnya satu hari 50.000. Itu sendiri siap makan minum sampai satu hari selesai, diberi gaji, diberi upah 50.000. Sehingga diperkirakan kalau misalnya dia melakukan kegiatan garap itu selama 6 hari dari Senin sampai dengan hari Sabtu, maka perhitungan ekonomisnya dia satu minggu dia sudah bisa dapat 300.000. Nah, dengan demikian kalau perhitungan dalam satu bulan, tentu kita akan hitung 4 atau 5 minggu, maka kali 300 dan dia sudah bisa dapat 1 jutaan lebih.
Di situ dia bisa rencanakan untuk bagaimana mengurus rumah tangganya, untuk biaya makan minum dan sebagainya. Sehingga itu menjadi solusi, menjadi jalan keluar untuk bagaimana mengatasi kesulitan yang ada. Nah, sementara ada yang punya lahan luas, dia bisa kontrakan kepada orang untuk melakukan pembersihan. Contoh misalnya kebun kelapa 1 hektar, dia buat perjanjian kontrak dengan 1 orang. Misalnya saya kasih kebun kelapa ini seluas 1 hektar, engkau bersihkan sampai selesai, dan saya akan kasih engkau uang senilai 500 misalnya. Maka itu menjadi jaminan untuk dia sendiri bisa kerjakan, atau dia bisa cari tenaga, atau tenaga siapa berapa orang dalam rumah, mereka bisa turun untuk bersihkan 1 kali 1 hari. Kalau sudah selesai maka mereka wajib dapat 500.000 untuk sebagai imbalan tenaga mereka itu. Dan itu uang itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka di dalam keluarga. Itu solusi-solusi yang sederhana yang bisa dilakukan di kampung selama ini untuk bisa memenuhi atau mengatasi segala kesulitan krisis yang dialami dalam keluarga. Itu saja. Terima kasih Bapak atas solusi yang diberikan. Kira-kira bagaimana kesimpulan yang Bapak ingin berikan? Terima kasih dari penjelasan panjang lebar dari tadi. Saya dapat mengambil satu kesimpulan bahwa kalau tidak bekerja maka tidak makan. Itu kesimpulan kasarnya seperti itu. Artinya bahwa kalau di kampung Puer ini hanya orang kalau siar saja maka dia tidak akan dapat apa-apa, dan tentu dia akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan makan minum dalam rumah. Sehingga dengan demikian apapun kerja atau kesulitan yang dihadapi dalam lingkungan keluarga, khusus keluarga-keluarga di kampung Puer atau di desa Puer A, Puer dan Puer B, itu mereka harus memacu diri untuk bisa bekerja. Minimal ada kelompok kerja untuk bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sedang siap untuk dikontrakan, atau ada permintaan dengan tarif yang sudah disampaikan tadi. Jadi kalau misalnya ada orang yang minta 5 atau 6 orang, maka kita yang ada bisa diberitahu untuk turun membersihkan lokasi, membersihkan kebun, membersihkan tanaman keluarga ini dengan imbalan 1 hari 50, atau perjanjian dengan kontrak tadi sampai ukuran kebun misalnya 1 hektar selesai, itu kita diberi imbalan berapa. Jadi itu kita simpulkan, kesimpulannya bahwa kalau orang tidak bekerja, tidak punya perencanaan untuk bisa menghasilkan uang pada hari itu, maka jelas secara kasarnya tidak bisa makan. Dia tidak bisa makan. Apakah orang tidak bisa makan dalam 1 hari? Tentu tidak mungkin. Sehingga bagaimanapun juga program secara ini bukan program dari pemerintah, tetapi inisiatif dari warga masyarakat melakukan ini demi menjamin kebutuhan mereka bisa berjalan lancar dalam kehidupan mereka setiap hari. Sehingga ada yang malas tetapi dimotivasi sehingga semua bergabung untuk bisa melakukan semua kegiatan itu yang bisa memberikan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam keluarga. Jadi kesimpulan terakhir bahwa tidak ada yang menjadi orang besar, tidak ada yang menjadi orang yang hanya tahu saja nikmati hasil. Demikian. Terima kasih Bapak sudah memberikan kesimpulan.
Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah memberi izin waktu kepada saya untuk mewawancarai mengenai lingkungan desa Puar. Setelah ini, apabila saya mengalami kesulitan, saya akan datang dan meminta Bapak untuk menjelaskannya. Oke, saya siap bersedia untuk melengkapi wawancara yang sudah Ibu lakukan itu. Apabila dalam proses selanjutan ada kesulitan, saya tidak menutup diri untuk hal ini. Terima Oke. kasih Bapak. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang.